Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Giata Masarpta. Saya pengurus angkatan 2018. Saat ini menjabat sebagai anggota bidang kajian. Perkenalkan, nama saya Adinda Salasadela. Saya angkatan 2018. Saat ini saya sebagai anggota bidang kajian. Adapun kami berdua merupakan PJ Kajian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan akan memaparkan mengenai permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam hal alur perkara ataupun tata beracara di Mahkamah Konstitusi. Pertama, yang perlu diketahui bahwa inisiatif berperkara di Mahkamah Konstitusi datang daripada pemohon. Sehingga yang pertama kali dilaksanakan ialah pemohon harus mengajukan terlebih dahulu permohonan yang ditujukan kepada kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Dengan rincian bahwa permohonan tersebut haruslah diajukan sebanyak 12 rangkap. Selain itu, setelahnya permohonan yang sudah diajukan kepada kepanitraan akan dilampirkan ataupun dicantumkan dalam buku registrasi perkara konstitusi, di mana panitera akan memberikan akta penerimaan berkas perkara kepada pemohon yang bersangkutan. Lalu setelahnya, kepanitraan akan menyerahkan salinan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk nantinya Ketua MK akan membentuk yang namanya panel hakim. Berperkara diawali dengan adanya pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan oleh panel hakim berjumlah 3 hakim konstitusi, yang mana dalam pemeriksaan pendahuluan ini agendanya adalah memeriksa kejelasan dan kelengkapan materi permohonan. Di sini hakim MK akan memberikan masukan mengenai kelengkapan dan kejelasan permohonan. Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, akan dilakukan yang namanya rapat permusyawaratan hakim. Di sini hakim MK akan berdiskusi menindaklanjuti pemeriksaan pendahuluan untuk memutuskan apakah perkara akan dilanjutkan ke dalam sidang pleno atau tidak. Setelahnya akan ada yang namanya pemeriksaan pleno. Dalam pemeriksaan pleno ini adalah pemeriksaan pokok perkara, meliputi mendengarkan pokok-pokok permohonan, mendengarkan keterangan dari pemberi keterangan yaitu pembentuk undang-undang, lalu ada pembuktian dari para pihak, baik itu pemohon ataupun dari pembentuk undang-undang. Lalu setelahnya akan ada RPH lagi untuk menindaklanjuti hasil sidang pleno yang agendanya adalah mengambil ataupun menyusun putusan akhir. Setelah dilakukan RPH yang kedua, akan dilaksanakan yang namanya persidangan pleno dengan agenda pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan para pihak dalam hal pengujian undang-undang. Para pihak yang terlibat dalam hal pemeriksaan pengujian undang-undang itu meliputi yang pertama ada pemohon, kemudian yang kedua ada presiden, yang ketiga ada DPR, dan yang keempat adalah pihak terkait baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pokok perkara. Atas permintaan hakim Mahkamah Konstitusi, keterangan-keterangan pihak-pihak tersebut dapat dimintakan dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk risalah rapat ataupun dalam bentuk elektronik sesuai dengan permintaan hakim konstitusi. Oke, berikutnya di sini saya akan memaparkan mengenai pemohon ataupun kualifikasi pemohon. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa permohonan itu diajukan oleh pemohon. Kemudian timbul pertanyaan, siapakah pemohon ini? Dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah diatur bahwa pemohon itu adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas keberlakuan suatu undang-undang. Adapun hak konstitusional tersebut ialah hak-hak yang diatur dan dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diatur pula bahwa yang termasuk ke dalam kualifikasi pemohon meliputi beberapa pihak. Yang pertama adalah perorangan warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Kemudian yang ketiga Badan Hukum Publik atau Privat. Dan yang keempat adalah lembaga negara. Oke, setelah membahas mengenai alur perkara di MK, kemudian membahas para pihak yang terlibat, lalu membahas siapa itu pemohon, sampailah kita kepada anatomi permohonan ataupun substansi berkas permohonan dalam hal pengujian undang-undang. Anatomi berkas permohonan itu meliputi beberapa substansi. Yang pertama ada yang namanya identitas diri. Jadi dalam berkas permohonan tersebut haruslah dituliskan terlebih dahulu identitas diri daripada pemohon, meliputi pemohon ini siapa, kemudian beralamatkan di mana, apakah dia diwakili oleh kuasa hukum. Bila diwakili kuasa hukum, maka harus dilampirkan pula surat kuasa khususnya. Setelah menuliskan identitas diri, dalam berkas permohonan harus dituliskan yang namanya kewenangan mahkamah. Jadi dalam hal ini kewenangan mahkamah dituliskan guna menunjukkan bahwa mahkamah ini berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan. Ini berkenaan dengan absolute competence. Jadi jangan sampai perkara pengujian undang-undang yang masuk ke Mahkamah Konstitusi itu salah
perkara gitu, jangan sampai mengujikan perda di MK. Jadi ini tujuannya melampirkan kewenangan mahkamah dalam berkas permohonan. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke substansi dalam hal kedudukan hukum. Perlu juga dituliskan dalam berkas permohonan kedudukan hukum ataupun legal standing daripada pemohon. Mengenai kedudukan hukum ini ada dua tolak ukur yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama mengenai kualifikasi pemohon, dan yang kedua mengenai kerugian konstitusional. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kualifikasi pemohon. Dalam legal standing, pemohon harus menguraikan pemohon ini sebenarnya siapa dalam hal kualifikasinya sebagaimana diatur di pasal 51 Undang-Undang MK. Apakah pemohon ini perorangan warga negara Indonesia ataukah badan hukum? Biasanya dalam legal standing akan dijabarkan dalam paragraf pertamanya beruraikan seperti ini. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberlakuan Undang-Undang Akuo atau undang-undang yang diujikan. Turut pula dibuktikan dengan alat bukti tertulis berupa kartu tanda penduduk kalau untuk perorangan warga negara Indonesia, akta pendirian kalau untuk badan hukum publik maupun privat. Kemudian kualifikasi kedua daripada legal standing itu adalah kerugian konstitusional. Nah, dalam hal kerugian konstitusional ini terdapat parameter yang telah dimuat di dalam putusan MK nomor 5 PUU 7 Romawi _2007. Di situ dimuat mengenai parameter kerugian konstitusional yang mana ada 5 dalam hal uji formil, dalam hal uji material. Yang pertama yaitu adanya hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Artinya yang pertama, pemohon itu harus menguraikan bahwa dirinya memiliki hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi. Bisa hak asasi manusia, bisa hak warga negara, bisa hak sipil, dan hak-hak lainnya lah yang dimuat dalam konstitusi. Kemudian parameter yang kedua dalam kerugian konstitusional ialah adanya undang-undang yang menyebabkan ataupun menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon. Nah, di sini harus dijelaskan bahwa terdapat undang-undang tertentu yang sejatinya telah menegasikan ataupun melanggar hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon tersebut. Kemudian yang ketiga, parameternya itu adalah bahwa kerugian konstitusional terhadap hak konstitusional pemohon itu haruslah bersifat spesifik dan aktual atau potensial menurut penalaran yang wajar. Di sini ada dua opsi dalam hal bentuk kerugian konstitusional. Opsi yang pertama, spesifik aktual, artinya spesifik itu sudah dirasakan oleh seseorang, dalam hal ini pemohon, dan aktual itu sudah terjadi. Jadi itu bentuk kerugian yang pertama. Bentuk kerugian konstitusional yang kedua adalah kerugian yang potensial menurut penalaran yang wajar. Ini maknanya seperti apa? Maknanya kerugian itu belum terjadi, belum dirasakan oleh siapapun, tapi berpotensi di kemudian hari timbul ataupun terjadi dan dirasakan oleh seseorang, dalam hal ini pemohon. Itu parameter yang ketiga. Parameter yang keempat adalah adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan keberlakuan undang-undang yang diujikan. Nah, dalam hal ini pemohon harus menguraikan bahwa hak yang dia miliki tadi ternyata dirugikan loh, ada sebab akibat dengan keberlakuan undang-undang yang dimohonkan. Sebabnya adalah undang-undang yang dimohonkan, akibatnya adalah timbulnya kerugian terhadap hak konstitusional pemohon. Dan yang terakhir, dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Maknanya apabila petitum pemohon dikabulkan oleh hakim konstitusi, maka kerugian-kerugian yang didalilkan itu tidak akan ataupun tidak lagi terjadi. Tidak akan tuh saat ini juga tidak akan terjadi dengan dikabulkan permohonan, sedangkan tidak lagi di kemudian hari pun tidak akan terjadi kejadian serupa berupa konstitusional ini. Oke, kalau tadi itu adalah parameter kerugian konstitusional dalam hal uji material, maka dalam hal uji formil juga terdapat parameter kerugian konstitusional tersendiri, yang mana dalam hal uji formil itu diatur dan dimuat dalam putusan MK nomor 27 PUU _7 Romawi _2009. Di situ diatur bahwa parameter kerugian konstitusional dalam hal uji formil itu ialah pemohon harus memiliki hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa pemohon itu harus memiliki kepentingan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Contoh, advokat yang menguji undang-undang Mahkamah Agung, maka dia memiliki legal standing dalam hal uji formil, sehingga advokat dimungkinkan untuk menguji undang-undang Mahkamah Agung dalam hal uji formilnya. Begitupun dalam undang-undang yang lainnya, bahwa pemohon itu harus memiliki hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Demikian.
Baiklah, anatomi berikutnya adalah alasan permohonan atau posita. Jadi alasan permohonan atau posita ini adalah berisikan uraian secara jelas dan terperinci dalil-dalil pemohon yang menguraikan bahwa undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam pengujian formil, pemohon harus menguraikan dengan jelas ketidaksesuaian pembentukan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD NRI 1945. Sedangkan dalam pengujian material, pemohon harus menguraikan bahwa materi muatan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Alasan permohonan atau posita ini juga sering disebut dengan fundamentum petendi, yang artinya dasar permohonan, yaitu harus menguraikan dengan jelas mengenai kejadian duduk perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Jadi kalau dalam posita itu tidak ada parameter khususnya, sehingga pembuatannya itu tergantung pemohon mau membuatnya seperti apa, asal posita itu dapat menguraikan dengan jelas mengenai ketidaksesuaian undang-undang dengan UUD NRI 1945. Selanjutnya adalah petitum. Petitum ini berisikan hal-hal apa saja yang dimintakan pemohon kepada hakim untuk dikabulkan. Dalam pengujian undang-undang, petitum dibedakan menjadi dua, yaitu petitum pengujian material dan petitum pengujian formil. Dalam pengujian material, pemohon itu meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa muatan suatu ayat, pasal atau bagian dari undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan dalam pengujian formil, pemohon meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD NRI 1945 dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi petitum ini adalah salah satu syarat formil, sehingga apabila pemohon tidak mencantumkan petitum, artinya permohonan itu bisa dibilang cacat formil. Jadi pemohon itu harus menguraikan atau menyebutkan satu persatu hal-hal apa saja yang dimintakan pemohon kepada hakim untuk dikabulkan. Lalu di bawahnya harus membubuhkan tanda tangan dari pihak pemohon atau pihak kuasanya. Ini berkaitan dengan keabsahan dan kepastian hukum. Selanjutnya adalah alat bukti. Berbicara tentang alat bukti ini berkaitan dengan beban pembuktian. Beban pembuktian di peradilan MK ini berbeda dengan beban pembuktian di peradilan pidana. Jika di peradilan pidana, itu beban pembuktian diberikan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu pihak penuntut umum dan pihak penasihat hukum. Sedangkan dalam peradilan MK, beban pembuktian hanya diberikan kepada pihak pemohon. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa hakim akan memberikan beban pembuktian kepada Presiden, DPR, DPD, ataupun pihak terkait. Mengenai alat bukti ini, tercantum di pasal 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005 yang meliputi yang pertama ada surat atau tulisan, lalu yang kedua ada keterangan saksi, yang ketiga ada keterangan ahli, lalu yang keempat ada keterangan pemohon, lalu ada keterangan presiden, DPR, DPD dan pihak terkait, lalu ada petunjuk, dan yang terakhir adalah alat bukti seperti rekaman video ataupun rekaman suara. Berkaitan dengan alat bukti surat atau tulisan, ini dapat berupa kutipan, fotokopi atau salinan seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Ini harus berkaitan mengenai legalitasnya. Jadi harus diketahui dengan jelas cara perolehan dan pertanggungjawaban secara hukum. Jika dalam pemeriksaan alat bukti, hakim menemukan bahwa alat bukti surat atau tulisan tersebut mengenai cara perolehannya atau pertanggungjawaban secara hukumnya itu belum terpenuhi, maka ketua sidang dapat mengembalikannya kepada pemohon untuk dipenuhi sebelum atau setelah hari sidang berikutnya. Sedangkan apabila sudah terpenuhi, maka ketua sidang dapat menyatakan bahwa alat bukti surat atau tulisan tersebut sah dalam persidangan. Yang kedua adalah keterangan saksi. Keterangan saksi ini dapat diajukan oleh pemohon, presiden, DPR, DPD, ataupun pihak terkait. Keterangan saksi ini harus dibawa sumpah mengenai apa yang ia lihat,
ia dengar dan ia rasakan. Saksi ini adalah orang perorangan. Contohnya kalau dalam kasus kecelakaan pesawat dapat menghadirkan saksi pegawai ATC atau Air Traffic Control, yaitu pemandu lalu lintas udara. Keterangan saksi ini merupakan salah satu pertimbangan hakim untuk memutus dalam amar putusannya nanti mengenai fakta yang terungkap di dalam persidangan. Sehingga apabila saksi yang dipanggil ini tidak hadir dan tidak menyertakan alasan yang sah, maka Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi secara paksa. Lalu selanjutnya keterangan ahli. Ahli ini dapat diajukan oleh pemohon, presiden, DPR, DPD ataupun pihak terkait. Dan ahli ini merupakan sama seperti saksi tadi, salah satu pertimbangan hakim untuk memutus dalam amar putusannya nanti mengenai fakta yang terungkap di persidangan. Jadi ahli ini harus menjelaskan dan menguraikan dengan jelas apa yang ia ketahui mengenai pokok permohonan. Ahli dalam peradilan MK ini cukup berbeda dengan di peradilan pidana. Jika di peradilan pidana, ahli itu tidak boleh mengetahui pokok perkara. Sedangkan dalam peradilan MK, ahli ini harus tahu mengenai pokok perkaranya seperti apa, karena sebelum itu ahli harus memberikan keterangan tertulis kepada hakim mengenai apa yang ia ketahui tentang pokok permohonan tersebut. Namun tetap saja ahli dalam peradilan MK tidak boleh terlalu implementatif, yang artinya tidak boleh terlalu jauh menyentuh pokok perkara. Lalu, ahli juga harus bisa mempertanggungjawabkan dalil-dalilnya secara hukum. Karena apabila si ahli tidak bisa mempertanggungjawabkannya secara hukum, maka keterangan ahli tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Lalu ada keterangan pemohon. Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas mengenai legal standingnya dan menguraikan dengan jelas kerugian konstitusional yang ia rasakan. Lalu berkaitan dengan keterangan presiden, pihak presiden atau pemerintah di sini disebut sebagai pemberi keterangan, bukan termohon. Karena istilah termohon hanya ada di sengketa kewenangan MK yang lain. Kalau dalam pengujian undang-undang ini sifatnya adalah voluntaria, yang artinya tidak ada pihak yang bersengketa. Jadi hanya sebatas pemohon dengan pemberi keterangan. Berbeda dengan sengketa MK yang lain, yang mana ada istilah pihak pemohon dan termohon, karena ada dua pihak yang bersengketa. Selanjutnya adalah keterangan DPR. Kenapa DPR juga perlu didengar keterangannya di persidangan? Ini berkaitan dengan pembahasan atau risalah mengenai pokok perkara yang sedang diuji. Jadi DPR ini tidak boleh jadi pemohon dalam persidangan MK karena DPR selaku badan legislatif yang membuat undang-undang. Jadi ibaratnya tidak mungkin DPR akan menjadi pemohon di persidangan dan ia akan menceritakan bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Jadi ibaratnya tidak mungkin DPR ini akan menceritakan aibnya sendiri di persidangan. Berbeda dengan DPD, yang mana DPD ini tugasnya hanya memberikan rancangan undang-undang sehingga DPD ini dapat hadir di persidangan dan biasanya dapat hadir secara langsung, karena kalau DPR biasanya dapat memberikan kuasa juga kepada anggota komisi yang membidangi hukum ataupun anggota komisi yang terkait dengan pokok permohonan. Dan berkaitan dengan keterangan DPD sendiri, ini juga apabila dirasa perlu oleh hakim untuk didengar keterangannya yang berkaitan dengan apabila materi muatan dari suatu undang-undang tersebut berkenaan dengan kewenangan dari DPD atau yang berkaitan dengan daerah. Lalu selanjutnya adalah keterangan pihak terkait. Pihak terkait ini dapat diberikan hak yang sama dengan pemohon apabila keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD belum cukup terwakili. Artinya, pihak terkait ini dapat mengajukan saksi dan ahli ke dalam persidangan. Pihak terkait ini seperti institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan. Kita ambil contoh dalam kasus kecelakaan pesawat, yaitu adalah Badan KNKT, yaitu Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang tugasnya untuk melakukan investigasi dan penelitian terhadap kecelakaan transportasi. Yang terakhir adalah amar putusan. Jadi dalam pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005 disebutkan bahwa hakim itu biasanya melakukan RPH, yaitu rapat permusyawaratan hakim,
untuk menentukan amar putusannya nanti, yang setidak-tidaknya dihadiri 7 orang hakim konstitusi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, para anggota majelis hakim itu harus menguraikan atau memberikan keterangan terkait pertimbangan hukumnya mengenai pokok permohonan yang sedang diuji, dan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai musyawarah untuk mufakat, maka rapat dapat ditunda pada waktu berikutnya. Namun apabila tetap tidak dapat dicapai dengan musyawarah untuk mufakat, maka suara diambil dengan cara voting. Namun apabila cara voting juga tidak dapat dicapai, maka putusan dapat diambil melalui suara terakhir, yaitu dari ketua RPH. Ada kalanya para anggota majelis hakim ini terjadi perbedaan pendapat, yang mana perbedaan pendapat tersebut tertuang dalam pasal 32 ayat 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi, bahwa pendapat yang berbeda dari hakim konstitusi itu harus dimuat dalam amar putusan. Ini berkaitan dengan istilah dissenting opinion, yaitu pendapat yang berbeda mengenai pertimbangan hukum dan amar putusannya. Artinya dissenting opinion ini mempengaruhi amar putusan, karena dissenting opinion ini adalah pendapat yang berbeda mengenai amar putusan, jadi sudah menyentuh amar putusannya sehingga dapat mempengaruhi amar putusan. Lalu ada juga istilah concurring opinion, yaitu alasan yang berbeda dari para hakim konstitusi mengenai latar belakang dan pertimbangan hukumnya, namun tidak menyentuh amar putusannya, sehingga concurring opinion ini tidak mempengaruhi amar putusan. Jadi untuk membedakannya supaya lebih gampang, kalau dissenting opinion itu adalah pendapat yang berbeda. Kalau berkaitan dengan pendapat, artinya dapat mempengaruhi satu sama lain, sehingga putusan yang dijatuhkan nanti bisa berubah. Sedangkan kalau concurring opinion, itu hanya alasan yang berbeda, jadi tidak menyentuh putusan atau tidak mempengaruhi putusannya. Lalu untuk apa dissenting opinion ini diuraikan dalam amar putusan? Ini berkaitan dengan aspek keterbukaan, agar masyarakat itu dapat memperoleh informasi secara optimal, dan masyarakat juga bisa menilai bagaimana penalaran hukum dari masing-masing hakim konstitusi tersebut. Lalu apa saja amar putusan dalam peradilan MK? Ini yang pertama ada menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Ini artinya pemohon tidak memiliki legal standing dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili perkara akuo. Yang kedua adalah menyatakan bahwa permohonan ditolak. Itu artinya pemohon memiliki legal standing, namun pemohon tidak dapat membuktikan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Lalu yang ketiga adalah menyatakan bahwa hakim mengabulkan permohonan. Ini artinya permohonan si pemohon ini beralasan. Dalam pengujian material, berarti materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dari suatu undang-undang tersebut memang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sedangkan dalam pengujian formil, berarti undang-undang tersebut tidak sesuai pembentukannya dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Lalu ada model putusan baru, yaitu konstitusional bersyarat dan tidak konstitusional bersyarat. Sebenarnya konstitusional bersyarat atau tidak konstitusional bersyarat ini secara substansial sama saja, yaitu sama-sama memperluas makna atau menambah frasa. Kalau konstitusional bersyarat, ini artinya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pasal atau norma tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun untuk mengakomodir hak si pemohon tadi, maka MK perlu memperluas maknanya atau menambah frasa baru. Lalu inkonstitusional bersyarat atau tidak konstitusional bersyarat, ini artinya MK menegaskan bahwa pasal atau norma tersebut bertentangan dengan konstitusi, namun apabila pasal tersebut dihapuskan akan terjadi kekosongan hukum atau vacuum of power, sehingga pasal tersebut tidak dihapuskan, namun MK memperluas makna atau memberikan tafsir baru terhadap norma tersebut. Lalu terakhir ada problematika di peradilan MK mengenai asas ultra petita, yaitu memutus melebihi apa yang dituntut oleh pemohon. Sebenarnya ultra petita ini sah-sah saja,
asalkan putusan yang diambil itu memang tujuannya untuk keadilan kepentingan umum. Biasanya dalam petitum itu kita lihat di bawahnya ada ex aequo et bono. Artinya pemohon itu meminta kepada hakim untuk memutus yang seadil-adilnya apabila hakim memang mempunyai putusan yang lain. Jadi itu sama saja pemohon itu meminta hakim untuk memutus di luar apa yang diminta pemohon di petitum. Jadi selama putusan itu memang untuk keadilan dan untuk demi kepentingan umum, maka ultra petita itu sah-sah saja karena berkaitan juga dengan aspek fungsional dari MK sendiri, yaitu sebagai penjaga dan pengawal konstitusi. Demikian pemaparan materi dari kami mengenai permohonan pengujian undang-undang. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ditunggu di kajian selanjutnya ya. Jangan lupa like, Komen. dan subscribe. Dadah.